Salatu wassalamu ala nabi Mustafa khatamin anbiya wa imamul mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, beramal soleh, sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh berikutnya. Maka dari itu kita mohon kepada Allah agar menerima amalan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Syarat rinci ya, syarat sahih sholat. Pada pertemuan lalu sudah sampai nomor berapa kalau ada yang ingat? Nggak ada yang ingat Pak ya? Kita sudah berlalu toharoh Pak ya. Dan saya harap masail yang telah lalu sudah bisa dipahami dan dijawab kalau ditanya. Ya, waktu itu kita bahas juga tentang kalau orang itu dipenjara, ditelanjangin, Pak, nggak dikasih air untuk cebok, gimana dia wudunya, gimana dia sholatnya. Itu kita udah bahas ya. Kita udah bahas itu. Seandainya ada seorang muslim dipenjara oleh musuh, ditelanjangin, tidak dikasih air, dia buang air besar, buang air kecil, kemudian datang waktu sholat, gimana cara dia bersuci? Kita udah jelasin pada pertemuan yang lalu. Dan mudah-mudahan antum ingat. Ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Apa? Belum? Masa? Baik. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali ya, yang utama ya, yaitu pendapat fikih yang diambil dari Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Orang yang ditelanjangin, Pak, kan syarat sahnya sholat diantaranya adalah menutup aurat kan? Terus gimana kalau nggak bisa? Ya, berarti itu namanya dalam istilah fikih ajiz, lemah. Jadi kalau syarat sah itu karena lemah dapat uzur. Kalau karena nggak ngerti atau lupa syarat sah dan berhukum tidak ada uzur, tetap tidak sah ibadahnya. Ya. Baik, berarti dia orang yang penjara ini ada kondisi darurat, lemah, ya kan? Dia nggak bisa ya cebok dengan air menutup auratnya, nggak bisa. Gimana? Itu ada jawabannya di para ulama kita. Misalnya dia kencing atau dia biar lebih tuntas buang air besar dalam keadaan di penjara ya, telanjangin buang air besar. Biasanya kalau buang air besar kencing gimana Pak? Ya kan? Makanya kan 2.500 kan? Kalau di zaman dulu ya kencingnya itu 1.000 ya, yang lainnya 1.500. Nah itu gimana kalau nggak punya, dia nggak ada air di penjara? Maka para ulama Hanabilah menjelaskan dia bertayamum. Niatnya, jadi dia tayamumnya 3. Pertama dia tayamum untuk pengganti bersuci kubulnya, kelamin depannya. Jadi dia tayamum untuk niatnya apa tadi? Pengganti. Mohon dicatat, bukan asal-asalan. Niatnya adalah badal, pengganti wudu. Ya. Yang lebih tepat lagi bahkan bukan pengganti kalau menurut yang mu'tamad mutaakhirin. Yang lebih tepat lagi adalah pembolehan, ibahah. Karena tayamum itu sebenarnya tidak bisa menjadi pengganti wudu. Jadi dia ibahah namanya, pembolehan saja. Karena darurat, jadi dia dibolehkan keadaan seperti itu, maka niatnya
yang paling hati-hati pendapatnya adalah berniatnya adalah ibahah agar dibolehkan sholat, bukan pengganti wudhu. Nah, gitu. Kan nggak mungkin dia colek-colek pakai tangannya. Misalnya dia ditelanjangin habis, nggak ada apa-apa, nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih semacam toilet gitu aja, ya kering lagi toilet. Apa namanya itu? Dispot apa? Ya semua itu aja. Gimana? Nah itu. Apa dia colek-colek kan pantatnya habis nyewa, habis buangan besar? Nggak bisa. Nanti malah najisnya kemana-mana. Iya apa enggak? Iya. Nah, jadi niatnya ibahah namanya, pembolehan. Dia ketika bertayamum niatnya ya Allah ini tayamum saya agar dibolehkan sholat, yaitu untuk ya pengganti cebok depan. Tayamum yang pertama. Tayamum yang kedua niatnya ibahah agar dibolehkan ya sholat sebagai pengganti cebok belakang dugurnya. Dua. Baru yang ketiga dia tayamum untuk sholat. Tiga. Pernah ada yang kepikiran seperti ini? Ada ulama tadi. Kalau antum kita nggak kepikiran ya. Para ulama sampai serinci itu. Dan itu tidak akan ada di kajian-kajian kecuali di kajian yang mendalami mazhab para imam yang empat. Ya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan Mufti besar Arab Saudi saat ini. Kenapa saya pakai nama beliau? Ya, karena kadang-kadang teman-teman kalau bukan ulama yang dia kenal dan pakai beliau. Yang mulia dulu kan saya sebutin yang dikenal aja lah. Syekh boleh nggak belajar fikih lewat mazhab? Bagus, boleh. Memang harus begitu. Itu thariqah namanya. Tata cara belajar dengan tahapan yang benar justru bagus, dari dasar sampai tingkat tinggi. Jadi dasar, menengah sampai tingkat yang masailnya lebih tinggi lagi. Bahkan di mata kuliah itu di Universitas Islam Madinah pakai kitab apa? Fikih ya. Kurikulum itu loh, Zadul Mustaqni. Salah satu kitab mazhab fikih Hambali. Jadi siapa bilang nggak boleh belajar mazhab? Nggak ada ulama yang mengatakan demikian. Nggak ada. Oh, kita langsung dalil, subhanallah. Antum siapa? Langsung Quran hadis. Ya. Memangnya para imam bukan dengan Quran hadis. Ya subhanallah. Buhtanun azim, dusta yang besar atas para ulama. Ya, gitu. Baik. Nah itu di mazhab Hambali ya. Itu terkait toharoh. Itu kita sudah bahas sebelumnya. Yang saya ingat sudah. Ya, karena syarat toharoh itu sudah syarat nomor 4. Kan syarat pertamanya Islam. Ya, Islam berakal. Yang kedua, yang ketiga tamyiz, umur 7 tahun sempurna. Itu sudah sah, sudah memenuhi syarat sahnya sholat. Jadi anak-anak yang 7 tahun itu bukan hanya diperintah saja sama bapaknya, enggak. Bapaknya kewajibannya mengajarkan anaknya yang 7 tahun itu sudah sempurna, mengajarkan cebok yang benar, bersuci yang benar, wudu yang benar, kemudian sholat yang benar. Kalau tidak dia berdosa. Gitu Pak. Ya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat tadi at-thaharah ma'al qudrah. Yang bersuci ya ketika mampu. Ketika apa? Mampu. Berarti kalau nggak mampu ada uzur kan? Kayak orang zaman sekarang misalnya di kateter atau apa di kateter kan? Yang dia nempel terus tuh tempat kantong kencingnya. Ya kan? Kan secara hukum asal kalau masih bisa dicopot pasang nggak boleh. Kalau masih bisa, kalau mungkin dicopot. Kalau nggak mungkin, nah gitu. Maka dia tadi kalau dalam mazhab Hambali tidak cukup wudu saja, dia harus tayamum juga. Tayamum niatnya untuk ya yang nggak bisa hilang najis dari dirinya. Itu kalau menurut para ulama Hanafi. Dia tayamum dulu, niatnya untuk
kateter yang nempel, najis yang nempel itu karena nggak bisa disingkirkan. Baru kemudian dia wudu, ya diwudukan. Selama bisa pakai air, tetap wajib pakai air, ya. Dan harus tuh yang digosel, yang dibasuh, yang dimasah, diusap, ya itu harus benar, ya. Nggak boleh semuanya diusap, ya kayak ya ada yang ngajarin wudu di YouTube ya, itu madrasah YouTube ya, pakai apa namanya itu, pakai spray, nggak ada yang netes, hebat tuh, nggak ada yang netes wudunya, tidak sah wudunya pakai apa? Spray, karena tidak memenuhi kata ghuslun. Ya, bahasa Al-Quran itu jelas faghsilu kan gitu ya. Kalaupun dia mau pakai spray itu harus netes, dia semprotnya agak banyak. Ya, di anggota yang perintahnya faghsilu, basuhlah, itu harus ada yang netes, dia semprotnya agak banyak. Sampai ada yang netes, nah itu baru memenuhi syarat. Nggak bisa cuma nggak ada yang netes, usap. Itu namanya mashun. Itu dalam kepala, itu pada kepala. Famsahu di ru'usikum, usaplah kepala kalian. Jadi mengusap itu kalau masah, kita basahin tangan kita kan basah apa? Nah kita usap kepala kita, itu masah namanya. Kalau kita ambil air, ceplok di kepala, itu namanya ghuslun. Beda lagi, tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah apa? Ini Al-Quran, famsahu, usap kepala kalian, diusap. Bukan ambil air ditampung, diplok gitu. Ya, sebagian orang kan gitu ya. Iya apa enggak? Iya. Karena nggak belajar. Untung masih sah. Karena gosol itu lebih tinggi daripada ghuslun, membasuh lebih tinggi daripada mashun, mengusap. Tetap sah memang, tapi tidak sesuai sunnah. Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Baik. Nah itu toharoh ya. Sebenarnya di bab wudu ya. Kalau mau diulang nanti saya ulang. Kalau bapak mau lebih tahu rinci, wudu itu bagaimana rincinya? Ada semua rincinya. Ya. Enggak, sebenarnya semuanya itu bukan asal-asal tahu, nggak bisa. Ya, nah. Kemudian dukhulul waqt. Syarat yang kelima, masuknya waktu. Ya. Di sini tidak disebut masuknya waktu dan sebelum keluarnya waktu, tidak. Karena di luar waktu sholat tetap sah. Ya, bagi yang wajib mengqadha tetap sah. Yang penting dia sudah masuk waktu pada waktu itu gitu. Ya. Contoh, kalau orang misalnya ketiduran, ya, subuh ketiduran Pak sampai jam 7, udah lewat belum waktu subuh? Udah, tetap wajib sholat? Wajib. Qadha namanya dalam istilah fuqaha, qadha. Qadha itu adalah sholat yang dikerjakan di luar waktu. Kalau sholat yang dikerjakan pada waktunya namanya ada. Makanya kalau waktu kecil kita diajarin kan sholat fardu dan seterusnya, adaan. Nah, adaan itu maksudnya yaitu sholat. Memang kita wajib sholat kita itu pada waktu itu gitu. Kalau qadhaan ya beda lagi gitu. Ya walaupun memang nggak ada dalilnya dia dari Nabi, nggak ada gitu ya. Nah, jadi masuk waktu. Jadi kalau sebelum waktu tidak sah. Kalau di luar waktu sudah lewat waktu, sah tetap. Dan menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tetap wajib qadha. Tetap wajib qadha. Dan qadha itu kapanpun waktunya boleh. Tidak harus nunggu subuh saya sholat lagi 2 kali. Enggak. Kapanpun qadha itu. Nanti mau qadha sholat zuhur, tunggu sholat zuhur dulu baru qadha. Enggak. Kapanpun dia ingat, kapanpun ada waktu qadha ya qadha gitu. Dulu yang dosa-dosa yang misalnya dia sengaja tinggalkan sholat ya, nah, dia qadha. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ada. Para ulama yang ngomong, bukan para ustaz, para ulama besar, para imam. Ya, para ustaz harus diambil ucapannya. Dia hanya berhak menyambung lidah para ulama, para imam, para a'immah, para imam ya kaum muslimin. Yang kalau zaman dulu ya Imam Abu Hanifah, Imam
Ahmad bin Hanbal, imam yang 4 yang kita kenal ya. Padahal bukan cuma 4 ya, lebih dari itu. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Yahya bin Ma'in dan yang lain, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, sahabat-sahabat Muhammad itu banyak sebenarnya. Kenapa imam? Karena kenapa yang 4 ini terjaga? Karena dijaga oleh murid-muridnya, ditulis. Karena dijaga oleh murid-muridnya, maka terjaga. Gitu. Ya. Kenapa ada beda pendapat? Nanti saya jelasin kenapa ada beda pendapat. Ya. Kadang dalilnya satu Pak, tapi pendapatnya bisa beda. Nanti saya jelasin insya Allah. Dalilnya sama, tapi tidak bisa beda pendapat dalam pemahamannya. Ya, baik. Jadi masuknya waktu. Ya. Di sini belasan rinci oleh ya muallif ya, Hafizahullah Taala. Ya, Syekh Al-Dimyati rahimahullah yahu. Waktu zuhur min az-zawal ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Waktu zuhur itu mulai dari zawal itu tergelincirnya matahari mulai mengarah ke barat. Kalau tepat banget di atas Pak, itu haram sholat Pak. Tepat banget di atas, kita nengok matahari pas di atas kepala kita, itu haram sholat, tidak boleh sholat. Nah waktu zuhur itu ketika dia sudah zawal, tergelincir ke arah barat, ya. Sampai kapan waktu zuhur habis? Sampai bayangan segala sesuatu seperti bendanya. Misalnya kita taruh botol ya, bayangannya sama botolnya. Itu habis waktu zuhur. Kalau sudah bayangannya sama. Ya, siwadil zawal. Selain bayangan zawal. Ya, nah ini agak sulit nanti aja. Ini tingkatan yang berikutnya. Ini gampang aja dulu untuk tahapan pertama. Thumma yalihi al-waqtul mukhtaru lil asri hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi. Ketika bayangan sudah sama dengan bendanya, saat itulah masuk waktu asar. Saat itulah masuk waktu asar yang disebut al-waqtul mukhtar, waktu yang mukhtar. Apa itu Ustaz waktu mukhtar? Nanti saya jelasin. Sampai bayangan segala sesuatu 2 kali benda sesuatu tersebut. Misalnya ini berapa senti Pak? Ada 30 ya? 25. Berarti 2 kali ini bayangannya. Bayangannya 50 cm. Pokoknya 2 kali bendanya. Itu waktu mukhtar. Waktu mukhtar untuk masih bisa sholat asar dalam keadaan ya tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, setelah waktu itu namanya al-waqtu darurah. Waktu darurat namanya. Apa itu Ustaz? Ya, kata Syekh Al-Qu'aini hafizahullah taala, waktu darurat itu Pak kurang lebih setengah jam sebelum matahari tenggelam. Jadi setengah jam sebelum matahari tenggelam kurang lebih, itu bayangan tadi sudah 2 kali lipatnya. Ya, nah, itu waktu darurat namanya. Waktu darurat untuk orang sholat asar. Orang yang tidak punya uzur sengaja memundur sholat asar sampai waktu itu berdosa. Lalu untuk siapa waktu darurat itu? Waktu darurat itu misalnya untuk wanita yang haid suci pada saat itu. Paham Pak? Dia haid, dia wanita atau nifas, dia suci waktu 5:30 kurang 5 misalnya. Dia suci. Ada tanda sucinya itu biasanya perempuan tahu tanda sucinya, dia misalnya ada benang putih itu misalnya ya, atau perempuan biasanya. Wajib gak dia sholat asar Pak? Wajib. Sholat asar dia walaupun udah 5:30 lewat, habis dia mandi 5:30 lewat wajib sholat asar. Bahkan dalam mazhab Hambali wajib juga sholat zuhur di kodok.
yang waktu darurat itu ya. Atau orang yang ketiduran, tidur siang ya, misalnya ada itu kecapean, pulang ke rumah jam 2:30 capek, maka tidur bentar bangun 5:30 ya misalnya. Sholat asar ya? Wajib sholat asar ya, jelas wajib, karena ketiduran dia dapat uzur, tidak berdosa. Itu waktu darurat sampai matahari tenggelam, masuk waktu maghrib ya. Ya, summa huwa waqtu daruratin ila ghurub, itu tadi saya jelaskan. Ya, setelah bayangan 2 kali lipatnya berarti sudah masuk waktu darurat untuk sholat asar sampai masuk waktu maghrib, tenggelamnya matahari. Ya, gitu. Tenggelam matahari berarti masuk sholat maghrib. Jadi kalau bapak-bapak misalnya lagi di luar negeri, di luar kota gitu ya, bapak ngelihat matahari udah tenggelam dengan mata kepala bapak, walaupun belum azan, boleh nggak buka? Jangan tunggu ada yang azan sih, jangan nunggu yang nggak ada azan. Ya, buka aja udah. Ya, itu udah ainul yakin, sudah melihat dengan mata yang yakin. Ya, masuk waktu maghrib. Tsumma yalihi waqtul maghrib, kan tadi ya, hatta yabita asy-syafaqul ahmar. Ya, dan waktu maghrib itu sampai warna syafaq di ufuk ada warna merah tuh Pak. Kita lihat kalau waktu maghrib warna merahnya itu sudah hilang, berarti masuk waktu isya. Kalau merah-merahnya itu udah gelap semua, sudah habis waktu maghrib. Berarti waktu maghrib sampai masuk waktu isya, masih bisa sholat. Wah, 5 menit, bapak-bapak macet di jalanan, 5 menit lagi udah isya, masih bisa sholat. Ya, karena nggak ada waktu darurat dia. Ya, yang ada waktu darurat isya. Tsumma yalihi waqtul mukhtaru lil isya'i. Kemudian masuk setelah itu, setelah yang warna ufuk yang merah itu hilang, masuk waktu sholat isya yang mukhtar. Ya, ila thulutsil lailil awal, sampai sepertiga malam pertama. Ya, jadi Pak, waktu sholat isya itu yang mukhtar, yang tidak berdosa kalau dikerjakan di waktu itu, tidak dianggap melalaikan, menunda-nunda, karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah menunda waktu isya. Bahkan di sebuah hadis dikatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang paling utama. Agak lama dia, bukan jam kayak kita sekarang, misalnya jam berapa? Jam 7:05 misalnya. Ya, ditunda 8:30 sholatnya, jam 9. Ya, hilang jamaahnya, lamaan. Nah, itu nggak wajib ya. Baik. Jadi gini Pak, waktu mukhtar ini itu paling akhir harus dikerjain sebelum maghrib. Jadi ketika masuk sepertiga malam yang kedua, itu sudah berdosa orang itu, karena sudah dianggap melalaikan sholat di isya. Gitu. Ini musafir kalau punya ilmu ini, masya Allah, antum musafir misalnya kemana gitu ya, traveling, hiking, naik gunung, ilmu yang pakai. Gitu. Ya. Jadi sampai sepertiga malam awal, masuk sepertiga malam kedua, ya, thuluthil lail tsani, udah habis tuh waktu mukhtar. Itu hanya untuk waktu orang-orang yang punya uzur, makanya disebut al-waqtu darurah, waktu darurat. Yang ketiduran, yang haid, dia haid nifas, sucinya baru 9:45, udah lewat waktu mukhtar. Kalau seandainya maghribnya jam 6, subuhnya jam 5 misalnya. Kan kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 5 apa?
Berarti hitungan dari jam 6 sampai jam 5 berapa jam? Bagi 3 kan? Kan begitu, hitung sepertiga malam kan? Kan dibagi 3 malam itu. Ya kan? Berapa jam tuh Pak? Dari jam 5 dari jam 6 sore ya, jam 18.00. Ini contoh gampang aja. Maghrib 18.00 malam kan? Masuk malam kan? Sampai jam 5 masuk waktu fajar shodiq misalnya. Berarti berapa jam? 11 jam bagi 4. Nah, kan begitu. Kira-kira jam kurang lebih lah ya, 9.45 lah. Kurang lebih ya. 9.45 itu waktu sepertiga malam pertama itu batasnya. Berarti 9 kurang lebih ya, kurang lebih 9.46 sampai berikutnya sepertiga malam kedua itu sampai jam berapa tuh kira-kira? 12. Nah, setengah berapa? Hah? Oke, berarti jam 12.45 ya, 12 malam 45. Itu sepertiga malam kedua, habis di situ. Berarti kurang lebih 12.46 sepertiga malam terakhir sampai subuh. Nah, di situ di hadis Bukhari Muslim Allah turun ke langit dunia. Jangan dipikirin turunnya gimana. Ya nanti singit akadnya. Nanti udah mulai takwil. Oh, bisa Masya Allah turun masuk ke langit dunia. Oh itu mas pikiranmu mas. Jangan dipikirin Allah itu. Diterima aja, diimani saja. Jangan dibatasi oleh waktu dan ruang Allah itu. Ya. Kita hanya wajib mengimani sebagaimana kata Imam Malik. Ya, rahimahullah ya. Baik. Nah itu waktu sholat isya. Ya. Nah, kemudian kata penulis, wa yudrakul waktu bi takbiratil ihram. Seseorang sudah dianggap dapat mendapati waktu sholat dengan cukup sekadar takbiratul ihram. 1 menit lagi isya. Dia ambil wudu, takbir nih, takbiratul ihram. Allahu akbar, sholat maghrib dia kan? Timbul aja Allahu akbar, sah sholat maghribnya. Sah sholat maghribnya. Itu kata para ulama Hanafilah. Ya, yang berbeda Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah. Wa yahrumu ta'khirus shalah an waqtil jawaz. Haram menunda, mengakhirkan sholat dari waktu yang dibolehkan, waktu mukhtar tadi. Haram, sudah dijelaskan tadi ya. Ya. Nah, dan boleh mengakhirkannya, ya, tapi dengan niat, ya, berazam, berniat kuat untuk melaksanakannya. Misalnya lagi safar, kayak tadi lagi safar misalnya. Lagi apa? Safar. Udah masuk waktu isya nih. Nanti kita tunda dulu misalnya. Ya, kita jalan dulu sejam lagi baru kita sholat isya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dalam mazhab Hambali tetap wajib berjamaah, walaupun musafir. Yang tidak wajibnya di masjid. Ya, yang tidak wajibnya di masjid. Walaupun safar, rombongan safar itu tetap wajib berjamaah. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin yang diserahkan pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah. Baik. Dan hukum asal perintah itu alal faur dalam tadi. Harus segera. Hukum asalnya segera. Kecuali ada dalil khusus, ya. Kayak tadi waktu isya itu ditunda lebih utama. Itu karena ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Syarat yang keenam, ya, ini yang kita sampaikan yang cukup tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Syarat yang keenam, satrul aurati ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basyarata. Syarat sah sholat yang keenam adalah menutup aurat jika mampu. Kayak tadi kita udah bahas ya, di penjara ditelanjangin nggak mampu. Nah, gimana tuh Pak? Di penjara ditelanjangin nggak bisa tutup aurat. Ternyata dia misalnya punya, misalnya kalau udah benar-benar nggak ada kan dia sholat dalam keadaan gitu kan, dalam keadaan telanjang tetap sholat.
ya tetap sholat, dia tutupi kemaluannya semampunya dengan tangannya. Gitu. Terus gimana kalau ada kain misalnya, oh ternyata ada kain kayak keset gitu, ya masih bisa dia pakai misalnya, bersih kainnya misalnya. Ya kalau dia pakai cuma bisa untuk pantatnya doang, ya. Yang depannya burungnya kelihatan, burung ya bahasa Indonesia. Kalau dia tutup depannya pantatnya kelihatan. Itu gimana Pak? Yang ditutup pantat atau depannya? Oh, kata para ulama salah. Yang ditutup pantat ya Pak, depannya tutup pakai tangan itu. Tapi jangan dipegang. Gimana? Ya tahu lah. Saya nanya gimana? Ditutup semampunya. Kan ditelanjangin. Hah? Tangan dua lah Pak. Kan sedekap apa hukumnya? Hah? Sedekap dalam sholat hukumnya apa? Kata para imam, bukan kata ustaz. Hah? Sedekap hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ketika bertabrakan antara sunnah dengan syarat sah, mana yang antum dulu? Itu fikih namanya. Itulah pemahaman. Yang didahulukan syarat sah. Kalau antum tutup yang depan, ketika sujud ngampleh dia udah kelihatan semua. Ya. Tutup yang belakang. Gitu. Tutup yang belakang. Ya, yang depan kita sujudnya benar-benar melingkup. Sujudnya terpaksa. Sujudnya terpaksa Pak, agak melingkup biar nutupin kemaluan depannya. Gimana caranya? Anda tahu lah. Bisa dipahami? Nah. Tapi jangan dipegang pas nutupin burungnya, kira-kira aja gimana caranya. Makanya ada sunnah-sunnah sholat Pak. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan bilang apa? Di dalam kitab beliau Al-Mulakhas Fiqhi, Syekh Shalih Al-Fauzan itu mufti terbesar sekarang di Saudi. Di kitabnya Mulakhas Al-Fiqhi, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah sholat, tidak ada dosa baginya. Makanya ada riwayat sahabat Nabi atau tabi'in, yang saya ingat sahabat Nabi itu sholatnya tidak bersedekap Pak, irsal, lurus. Nah ini pendapatnya Imam Malik kalau zaman dulu. Sampai sekarang masih ada dipegang sama orang-orang Maroko. Bukan Syiah doang, Syiah mana kemarin sore pakai Syiah mah bukan Islam. Syiah Rafidhah bukan Islam. Enggak itu, bukan mazhab Islam. Syiah Rafidhah bukan mazhab Islam. Laisa minal Islam. Ya. Syiah Rafidhah bukan. Enggak itu. Nah itu. Jadi penting belajar fikih. Kenapa ada ini syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Itu penting Pak. Nanti di suatu kasus baru dia paham, oh gitu ya, ternyata para ulama fikih itu ya dia benar-benar mendalami dalil. Jangan nanti bilang mana dalilnya, nggak punya dalil, ya subhanallah. Ya, mereka itu tafaqquh. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih, mendalam ilmu fikihnya, ilmu agamanya, termasuk fikih. Gitu. Ya. Menutup aurat. Ya. Hukum asalnya apa? Dijelasin di sini kan? Tidak boleh tipis mensifati warna dalam kulitnya. Jadi kalau dia pakai kain, warna kulitnya masih kelihatan dari luar, tidak memenuhi syarat menutup aurat. Makanya hati-hati tuh mukena zaman sekarang Pak. Ya, mukena zaman sekarang itu mukena mukaga Pak. Ya enggak. Mukena mukaga. Mukena mukaga. Tipis banget. Biar murah semurah-murahnya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan ini, semoga Allah beri hidayah kaum muslimat itu ya, belum dapat hidayah pakai
Islam, perempuan itu kalau pakaiannya benar nggak perlu pakai mukena, enggak. Dia pakai baju dia itu, dia sholat, itu baru benar pakaiannya itu, baru sesuai perintah Allah, baru dia nggak berdosa besar untuk kemana-mana, gitu ya. Ya, dia katakan seperti itu. Orang yang ngerti misalnya, kan sebagian kaum muslimah pakai celana ya, pakai celana ketat ya, pakai kaos atau pakai semacamnya gitu ya. Kemudian dia pakai mukena sholat, ya masih kelihatan bentuk tubuhnya, tidak sah sholatnya. Tahu atau tidak tahu, ngerti atau tidak ngerti, itu bahaya orang tidak belajar. Ya bahaya orang yang tidak belajar itu sangat berbahaya. Ya. Sampai-sampai kata Nabi ada orang yang dia sholat selama 60 tahun, Pak, tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah. Kenapa? Kata ulama, bisa jadi dia karena tidak memenuhi syarat-syarat sah sholat atau tidak memenuhi rukun-rukun sholat. Padahal dia tidak ngerti, tetap tidak tetap dihukumi tidak sah ibadahnya, walaupun tidak ngerti, tidak tahu. Dalilnya mana Ustaz? Sering saya sudah sampaikan. Seorang sahabat Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia nyamperin Nabi. Apa kata Nabi? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik lagi sana, kamu ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat itu sekali, 2 kali, 3 kali, terus disuruh ulang sama Nabi. Kamu belum sholat, ulang lagi. Sampai akhirnya dia nyerah. Mau ke-4 kalinya dia nyerah. Wahai Nabi, saya akan ngerti sholat harus bagaimana, yang paling bagus menurut saya yang tadi saya lakukan. Fa'alimni, maka beri aku ilmunya. Baru Nabi kasih tahu. Dipancing padanya. Berarti wajib tak menuntut ilmu? Tidak ada usul. Fa'alimni, beri aku ilmunya wahai Nabi. Sahabat itu bilang baru. Nah kalau kamu sholat, nih begini, ya, bersuci dengan benar, lalu menghadap kiblat, bertakbir, kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu kan. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ya, kemudian ke ruku sampai kamu tumakninah dalam ruku'mu, tumakninah. Jadi sahabat ini tidak tumakninah, kurang tumakninah. Sholatnya agak ngebut. Kalau zaman sekarang ada yang sholat tarawih berapa rakaat Pak? Ada Pak? Sholat tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit Pak. Itu iblis saja sampai garuk-garuk kepala. Rasa gini-gini amat bagi santai dulu pada. Belum sesat daripada yang gua ajarin. Mungkin ya kita kacau ya. Itu bukan tumakninah, itu super tidak tumakninah. Super tidak tumakninah. Bahkan itu bisa, itu namanya meledek Allah. Udah habis sih, baru segini ya. Iya. Baik, kita lanjut sedikit Pak ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Jadi syarat yang pertama tadi menutup aurat. Tidak boleh mensifati warna kulit ya. Jadi harus kainnya itu menutupi warna kulit dalamnya. Jadi harus tebal. Ya. Tidak boleh hitamnya masih kentara dari luar kalau kulitnya hitam atau coklat gitu, dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau membahas juga di sini adapun menutupi harus benar-benar lebar, tidak membentuk tubuh, maka itu hal yang sangat sulit. Ya, sangat sulit. Misalnya dia punya pantat gede gitu ya, misalnya laki-laki misalnya. Jadi udah pakai gamis, pas sujud montok gitu ya, udah mau diapain gitu ya. Itu enggak dianggap. Yang penting tebal ya. Baik, kemudian kata beliau fa'auratul rajulil balik, aurat lelaki yang sudah balik ya, wa man balagha ashran, dan anak kecil yang sudah mencapai 10 tahun, auratnya itu, dan orang merdeka
perempuan merdeka yang mumayyiz, ya, begitu juga budak perempuan atau muba'at, auratnya itu mulai dari apa saja yang diantara pusar dan lutut. Mulai dari apa saja yang diantara pusar dan lutut, laki-laki dewasa. Ya, jadi seandainya dia kepepet gitu ya, nggak ada kain, cuman ada kain, kecuali tidak ada kain kecuali bisa nutupin antara pusar dan lututnya, sudah menutup aurat itu, sudah sempurna sudah. Seandainya tidak ada lagi, misalnya, contoh, ya. Begitu juga anak yang 10 tahun itu antara pusar dengan lutut. Pusarnya dan lututnya masuk nggak? Tidak termasuk. Pusar dan lututnya tidak termasuk aurat. Ya. Nah, jadi zaman dulu Pak, budak wanita itu Pak kelihatan Pak, nggak pakai jilbab Pak. Perempuan zaman salafus soleh yang tidak pakai jilbab itu budak wanita. Kenapa? Karena akan dijual beli. Budak itu siapa Ustaz? Budak itu adalah kita perang misalnya Pak, diserang misalnya musuh, kita perangi musuh, dia kalah. Anak-anak perempuan yang istri-istrinya itu jadi tawanan kita, itu jadi budak kita. Nanti setelah selesai istibro 1 kali haid, lalu suci, itu boleh digauli oleh majikannya. Kalau memang dia pengen, ya. Kalau memang suka, nah, itu namanya budak. Itu ada di kitab fikih. Jangan aneh, ya. Kenapa kok ada yang aneh ya? Karena nggak belajar, nggak pernah belajar. Ya, itu ada dalam agama kita. Ya. Jadi zaman dulu itu yang nggak pakai jilbab itu cuma budak doang. Kalau dari perempuan ya. Ya, kalau sekarang kayak budak semua ya. Pusing gitu. Ini mana budak. Ya. Karena mau dijual beli, budak itu bisa dijual beli, ya. Nah. Dan bukan barang murahan, bukan barang yang mulia, dihormati, dijaga, hak-haknya ya. Bahkan banyak budak yang masuk Islam yang akhirnya dimerdekakan karena tuan-tuannya akhlaknya baik. Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Itu harus belajarnya lama ya, baru dia paham. Oh, masya Allah, luar biasa Islam itu. Ya, nah, banyak menyelamatkan manusia dari neraka. Ya, para sahabat Nabi dengan izin Allah, ya, dengan takdir Allah, mereka banyak menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya, dengan izin Allah. Maksudnya didakwahi akhirnya masuk Islam, bertauhid dengan sebenar oleh tauhid, ya, beriman dengan iman yang benar. Nah, ya, kemudian auratnya anak umur 7 tahun sampai 10 itu hanya 2 kemaluannya saja depan belakang. Umur 7 tahun, ya, auratnya itu hanya depan belakang kemaluannya. Ya, itu anak umur 7 tahun sampai 10 auratnya itu. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun dia suruh sholat, bagi main asik suruh sholat, nak sholat lah, masih pakai celana pendek, biarin aja. Yang penting dia mau sholat, jangan dipaksa pakai sarung dulu, pakai gamis kan bagus itu. Cuma kalau dia nggak mau, biarin aja. Kan namanya juga anak-anak kan, kadang dia bertingkah lah apa macam-macamnya dengan sesuatu dengan yang lainnya gitu ya. Jangan dipaksa, berarti kita ajarin, kita suruh dia sholat, suruh pakaian yang benar yang bagus. Mau ada kamu pakai kamu mau, aku mau pakai gini aja, nanti mau langsung naik lagi misalnya. Ya. Nah, wal hurratul balighah, adapun perempuan yang balik, yang merdeka, seluruh badannya aurat, kecuali wajahnya ketika sholat. Ini madzhab Hambali Pak ya. Kecuali wajahnya ketika sholat. Jadi zaman pakai cadar itu dari zaman para imam kita. Ya, di Indonesia baru-baru aja kan.
Banyak yang pakai. Cuman salaf kita rata-rata pakai cadar, Pak. Bahkan cadarnya itu bukan yang kayak begini, yang kelihatan matanya sama jidatnya, enggak. Cuman mata kirinya aja kelihatan. Cuma dulu. Ya, kalau banyak duit bahkan dia pakai tutup yang dia bisa melihat keluar, orang nggak bisa melihat dia. Oh, itu mahal kayak gitu. Nah, itu zaman dulu, Pak. Zaman para imam kita, para salafus saleh, cadar itu begitu, gitu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, bukan budaya Arab, bukan. Itu para sahabat Nabi, tabi'in. Ya, agama itu. Bukan sebab itu budaya Arab. Jadi sopo Mas? Agama bapakmu kan? Profesor doktor, nggak ada urusan sama profesor doktor. Ya, kita para ulama yang Rabbani. Nah, baik, nah itu aurat ya Pak. Nah, sedikit masail. Misalnya kita sekarang fenomena kita kalau sholat itu kadang-kadang dari saudara kita yang laki-laki ya, begitu sujud celengan belakangnya kelihatan ya. Nah, gimana Pak? Sah nggak sholatnya? Kalau dalam mazhab Hambali, kalau dia nggak tahu, nggak nyadar, tetap sah. Kalau dia sudah dibikin sadar, tidak sah. Misalnya ada yang nyolek lagi dia sholat, kelihatan matanya dicolek main belakangnya. Nah, dia wah mata gue kelihatan ini. Saat itu yajibu alaihi satru auratihi fil hal, kata ulama gitu. Wajib bagi dia saat itu juga ketika dia sadar auratnya terbuka, dia wajib segera menutupnya. Tetap sah sholat. Jadi kalau tersingkap aurat itu tidak sengaja, tetap sah. Contoh, ibu-ibu lagi sholat di rumah, wah, anaknya masih lagi badung-badungnya, ditarik kenanya Pak, sok, palanya kelihatan, lehernya kelihatan. Sah tidak sholatnya? Tetap sah menurut para imam, para alimah. Karena bilang, yang penting dia segera membetulkannya lagi, menutupnya kembali, karena dia tidak sengaja. Gitu, ya, tetap sah. Lagi sholat misalnya, anaknya saking bandel melorotin mak itu. Pakai celana pendek dalamnya misalnya, mulanya tebel, langsung dinaikin lagi, sah sholatnya. Nah itu makanya ibu-ibu suruh belajar, jangan diomelin anaknya. Namanya juga anak-anak Pak, jangan-jangan anak lebih bandel gitu. Iya kan? Nah, gitu. Baik, tetap sah ya. Tapi kalau dia sadar, itu celengan yang belakang kelihatan, dia sadar, dia tahu, dia dihina, ya tidak sah. Nah, makanya lebih aman Pak kalau pakai baju yang benar-benar aja Pak, yang nutupin Pak, yang agak panjang. Jangan pengen keren pakai jangkis, kalau dia begitu jangkis sama Pak. Ya nggak jangkis, ya, leo, jangkis. Saking pakai keren pakai kemeja agak tinggi ya, di sholat matanya kelihatan. Ya belahan mata dia naik gitu, kelihatan dikit. Nah gitu. Kalau dia nggak nyadar, nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu, tetap sah kata ulama. Yang repot kalau dia udah sadar, dia enggak, mata tuh dia dingin wah, nah dia harus segera ditutup. Ya. Terus kewajiban yang di belakangnya sebenarnya harus dia mengingkari kemungkaran itu, dia colek. Gitu. Tapi kan dulu juga ya. Pakai apa ya Pak? Kalau ada kebutuhan boleh diterapkan. Kalau ada apa misalnya ada ya, tapi tidak nyadar juga kalau itu pakai peci juga. Ya, nah. Baik, ya, baik sampai di sini yang bisa saya sampaikan dulu ya. Baru sekarang nomor 6. Ya, nanti 7, 8, 9. Cuma 9 sih sebenarnya. Tapi agak perlu penjelasan agak rinci, agak sabar gitu ya. Ya, kami aja belajar fikih itu seminggu 3 kali Pak. Sekali belajar itu 2 jam kurang lebih. Antum sebulan sekali ya, cipratan rohani ya. Bukan dia kepretan cipratan, siraman ya.
cipratan dikit. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, nggak sebentar sih. Ya, habis Pak Jaya Pak Hewe. Malah tadi budak Ustaz ya. Oh ya, budak Pak. Budak itu aturan dari Allah atau aturan Dari manusia? Allah, dari Allah. Setelah kita pelihara budak itu, apakah kita seenak itu nikahi dia atau nggak nikah, kita tahu di rumah. Dari Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya illa 'ala azwajihim, kecuali kemaluannya itu diletakkan di istri-istri mereka, istri-istri dalam Islam. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak wanita yang dia miliki. Tapi waktu itu ya, atau budak ya. Kalau sekarang ada nggak budak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi waktu Karena nggak ada perang Pak Jaya. majikan itu boleh menggoli budak ya? Tanpa nikah ya? Itu bukan disebutnya tuan, sayyid dia. Iya. Dia karena dia diberi oleh penguasa, Pak. Jadi dia ikut jihad dulu. Kalau zaman dulu, dia ikut jihad, hidup, dapat ghanimah, rampasan perang, termasuk ghanimah itu ya perempuan. Budak itu ya? Iya, perempuan istri-istrinya musuh dan anak-anak perempuannya musuh, baik yang kecil maupun yang dewasa, itu jadi budak. Oh, jadi budak itu bukan aturan manusia ya? Bukan, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Perbudakan itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Islam mengaturnya. Islam mengaturnya, bahkan memuliakan budak. Makanya banyak budak yang masuk Islam. Begitu. Nah, bukan diperlakukan kayak binatang, seenaknya, enggak. Namanya yang salah paham. Kan dijual tuh Ustaz. Budak. Iya dijual, boleh dijual. Iya, apa namanya? Misalnya saya punya utang Pak, Ya. nggak bisa bayar. Saya punya budak, utang 100 juta, budak saya cantik misalnya. Saya jual sama Pak Jaya, Pak Jaya 100 juta mau nggak? Oh boleh Ustaz. Ya kan, Pak Jaya beli. Pak Jaya nanti tunggu dia istibro 1 kali haid. Kalau dia sudah haid berarti boleh tuh Pak Jaya gaulin. Kalau Pak Jaya mau, ya siap-siap aja diomelin istri. Berani nggak? Nah itu lebih ekstrim lagi. Berani atau kagak? Nggak ada, karena nggak ada futuhat, nggak ada lagi jihad, belum ada lagi, makanya kita terhinakan kan. Lihat Palestina pelan-pelan. Karena jihad ditiadakan seolah